Lukas 9 ayat 1 ya. Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama. 1, 2, 3. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Perhatikan baik-baik, menguasai setan-setan. Jadi, Tuhan memberikan kita kuasa. Kalau kita ini menjadi murid Tuhan, kita akan diberi kuasa. Wah, ini kuasa yang sangat luar biasa, saudara. Wah, kalau sampai kita ini benar-benar menjadi murid Tuhan dan diutus oleh Tuhan, maka kita akan diberi kuasa. Bukan saja keuangan, bukan saja nama baik, bukan saja kedudukan jabatan, tapi sampai dia katakan di sini mereka diutus, dan dikatakan memberikan tenaga, artinya kau tidak capek dan tidak merasa lelah, walaupun sebenarnya kau sedang dalam bekerja pagi, siang, malam. Maka di sini memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga. Saudara, saya berpikir waktu saya menjaga suami saya dari tanggal 14 itu terus 15, terus kemudian pulang kemarin tanggal 25, berarti 10 hari saudara. Dan dia memberikan saya tenaga karena saya nggak berasa capek, saudara. Saya nggak berasa itu begitu berat. Kadang-kadang sih rasanya karena bentar-sebentar suster masuk dan periksa tekanan darah, ambil darah, terus harus mandi, terus ada apa lagi, terus bunyi habis infusnya, jadi mesti panggil suster, dan segala macam. Namanya kalau Anda udah pernah jaga orang sakit di rumah sakit, Anda tahu. Dan kemudian saudara, ada seorang teman baik sekali walaupun bukan di gereja kami, dan ternyata teman itu tahu, dan dia selalu bertanya pada saya, selalu tanya, walaupun mungkin bukan teman sekolah, bukan teman segereja, bukan, saudara nah cuma sekali-sekali ikut di doa semalaman, tapi begitu baik walaupun bukan yang udah lama ikut doa semalaman, tidak, cuman boleh dihitung jari 1-2 kali. Nah kemudian karena dia tahu, saudara, Pak Budi sakit, terus kemudian saya melihat bagaimana dia selalu memperhatikan, dan dia bilang, Ibu, Ibu harus pakai suster, karena nanti Ibu akan, bisa-bisa Ibu yang akan parah, katanya. Nah saya bilang, enggak, saya justru nggak bisa diam. Kalau saya cuma diam-diam nggak enak, saya bilang Tapi saya melihat bahwa tenaga yang diberikan Tuhan itu jauh sebelumnya. Waktu saya berkhotbah di sini, ada suara itu keluar di hati saya. Mungkin kalau Anda perhatikan berapa hari lalu sebelumnya, itu suara itu keluar di hati saya. 1 Yohanes 4 ayat 4 itu kecetus di mulut saya, bahwa roh yang ada di dalam kamu jauh lebih besar dari yang ada di dunia itu. Nah saudara, terus kemudian saya menyanyi sambil berkhotbah, saya menyanyi sambil mengucapkan ayat-ayat. Kalau Anda perhatikan saat itu sebenarnya ayat itu keluar dan berdegung di pikiran dan hati saya, sehingga saya ucapkan, roh yang ada padamu itu adalah roh yang jauh lebih besar dari apapun. Dan ternyata saudara, Dia memberikan Roh Kudus itu, memberikan tenaga, memberikan kasih, memberikan kuasa, memberikan kemampuan, saudara, sehingga tidak ada keluh kesah, hanya seperti orang menikmati. Sehingga kalau saya harus pulang jaga, terus bilang, oh ya saya harus kembali ke hotel, padahal rumah sakit, bisa ngomongnya hotel, saudara.
Mana ada hotel kita alas di lantai, kita alas di ranjang lipat itu saudara, dan ya sampai berdiri aja susah dan pinggul rasanya sakit saudara, karena ya sudah usia terus duduk terlalu bawah dan berdiri, bawah berdiri dan tiba-tiba berdiri, tiba-tiba duduk dan berdiri ya. Nah saudara, tetapi ada satu tenaga yang luar biasa kalau kita menjadi murid Yesus. Sebab itu jadilah murid Yesus yang diakui oleh Yesus. Kalau kita murid Yesus cuma ngaku-ngaku, maka kita nggak memiliki otoritas, nggak memiliki kuasa, nggak memiliki tenaga, sehingga baru aja nemenin sebentar, 1 jam 2 jam, kita sudah berasa bahwa capek banget, berat banget, rasanya ngeluh banget gitu ya, rasanya waduh ini badan retak semua, apalagi beban pikiran untuk membayar rumah sakit saudara ya. Nah saudara, itu sebenarnya saya tidak merasakan, karena saya merasa hanya sukacita, sehingga waktu saya bilang, oh saya sudah mesti kembali ke hotel, saya kaget, loh hotel, rumah sakit kok bilangnya hotel. Saudara, apapun kondisi, keadaanmu dan keadaan, ya kami semua dalam masalah apa saja, susah maupun senang, miskin maupun kaya, dipuji atau dihina, mengalami ya sakit, penyakit atau sehat, selama kita murid Yesus, Dia tidak pernah menarik tenaga dan kuasa yang Dia berikan kepada kita, asal hati kita tetap menjadi murid-murid Yesus. Anda perhatikan di dalam ayat yang saya mengajak Anda membuka, ayat di dalam Matius yang terakhir atau Markus terakhir. Iya. Sorry ya, kita lihat Markus yang terakhir saja, karena di sini lebih. Nah, Markus 16, Markus 16 dari ayat 9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama begitu ayat ya. Ya, Anda lihat ayat 14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan, kedigdilan hati mereka, karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. 11 orang, karena satu itu sudah Yudas Iskariot ya. Jadi tinggal 11 itu murid-murid Yesus, dan dia katakan ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Segala makhluk artinya kalau Tuhan memberi kekuatan, Dia akan memberikan sampai Anda pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil. Jadi harus ada tenaga ya, karena kalau tidak nggak akan. Saudara baru di perjalanan aja sudah mengeluh, apalagi kalau pas datang langsung mesti khotbah. Wah, saya tuh sering kali doa semalaman, terus langsung berangkat, terus sampai nyampe, terus kemudian harus pimpin langsung buru-buru saudara. Waduh, saya pernah mengalami mendarat buru-buru di Kalimantan, dan kemudian kita terlambat, kalau nggak salah terlambat, dan konser doa ya, terlambat. Terus kemudian baju saya dibawa di satu mobil yang lain ya, kita bawa tim kalau nggak salah ya, satu mobil yang lain, dan mobil itu koper saya dibawa, dan gimana nih mau ganti baju gimana, karena baru nyampe ya saudara. Dan akhirnya mereka buru-buru beli saya celana santai, celana banyak santai, dan saya harus pakai apa adanya saudara, apa adanya. Dalam keadaan satu waktu itu saya mengalami apa yang namanya terputar vertigo.
Saya belum pernah kena vertigo, saudara. Tapi tiba-tiba saat itu saya mendapat vertigo waktu saya harus berangkat ke bandara karena malam habis pelayanan, terus kemudian saya tidur tidak bisa. Ini pagi-pagi sudah harus berangkat, saya bangun, saya terputar-putar, nggak bisa, saudara. Dan kemudian, saudara, saya harus bergumul untuk keluar dari raja itu karena nggak bisa kan berdiri itu putar. Saya harus bersiap mandi dan semua. Dan akhirnya siapin baju, terus saya berangkat, saudara. Dan di sanalah itu dari mendarat Balikpapan untuk ke Samarinda, dan itu sedang vertigo. Kita berangkat banyak orang juga waktu itu ya. Nah, saudara, bayangkan saya bagaimana mengatasi masalah vertigo saat itu. Karena badan terasa tidak masalah, tapi kalau pas tunduk melihat ayat terputar-putar, pas angkat kepala terputar-putar, pas duduk bangun terputar-putar, dan itu rasa mau mati. Tapi saya bisa mengalahkan rasa itu hanya karena roh yang di dalam saya. Sehingga waktu saya berdiri pimpin konser doa di gereja yang paling besar di sana, di Samarinda, saudara, itu gereja terbesar, bisa muat berapa ribu. Dan saudara, orang-orang sudah berkumpul banyak sekali. Dan akhirnya yang ngikut yang tim saya masih di mobil satu lagi, saudara. Dan kemudian nyampenya mereka telat, dan saya nyampe itu harus langsung khotbah pimpin, saudara. Dan Anda tahu, mereka buru-buru beli baju untuk di depan gedung itu. Ada mall yang ada toko matahari mungkin. Terus mereka beli dan langsung saya pakai, dan saya tidak peduli cocok atau tidak, langsung saya bisa khotbah, saudara. Dan Anda tahu, dalam keadaan vertigo, ini adalah tantangan luar biasa. Dan ternyata Tuhan membuat saya bisa melewatinya dengan luar biasa. Saya pernah mengalami juga vertigo habis 2 semalaman dan harus khotbah di Hotel Yasmin. Dan kemudian saya sudah bilang bahwa, waduh, saya mendapat vertigo itu di saat di dalam gedung gereja itu. Saya tadinya pikir tidak. Nah, saudara, jadi pas saya berasa, wah ini sama nih vertigo, saya bilang ke suami saya bilang, wah kamu bisa ya. Saya bilang, coba kamu yang khotbah deh, karena rasanya saya ini vertigo. Dia bilang, enggak, kamu saja. Karena orang luar ngelihat tidak apa-apa, saudara. Dan kemudian saya bilang kepada penanggung jawab, mereka bilang, ibu saja, enggak apa-apa kok. Ternyata mereka nggak tahu vertigo itu sangat berat, saudara. Perjuangannya tubuh sehat, tetapi bisa terputar-putar. Dan akhirnya saya permisi, saya khotbah duduk di bawah ya. Dan itu di sana juga banyak hal di Samarinda, di Balikpapan, saya bilang boleh saya khotbah turun di bawah. Karena mengalami itu, saudara. Dan kemudian, saudara, saya bisa menyelesaikannya. Saya tahu itu bukan karena saya, tapi ada satu tenaga di dalam saya, yaitu yang diberikan pada murid-murid Yesus, sehingga mereka mampu untuk menyelesaikan tugas pelayanan, tidak mengalami hal yang dikatakan sebel atau mengeluh atau rasa tidak mampu. Tidak, saudara, sampai saya penginjilan itu bisa pulang lagi ke Jakarta. Walaupun selama itu masih, dan disitulah saya ngobrol dengan satu orang yang jemput saya. Dan dia bilang begini, saya bilang, saya ini ngalami vertigo, saya ngalami yang terputar gini. Terus dia bilang, oh itu mah vertigo, Bu. Kalau begitu saya pergi beli obatnya. Saya kan nggak ngerti, Kak, pernah, saudara. Dia bilang, oh saya pernah mengalami. Ya udah, saya beli obat. Dia beli obat vertigo, makanya saya tahu obat vertigo. Ternyata, saudara, itu obat vertigo. Terus dia kasih saya, tetapi puji Tuhan, saya bisa melewati di dalam hidup ini, walaupun kadang terlalu capek, tapi saya bisa melewati. Nah, saudara, dan puji Tuhan banget, saudara,
sewaktu saya di Yasmin dan melewati bisa menyelesaikan 45 menit khotbah, bagi saya itu pendek banget saudara. Tapi bagi mereka itu luar biasa, karena mereka bilang, ibu dalam keadaan vertigo ibu bisa menyelesaikan 40 menit lebih. Itu adalah hal yang luar biasa. Dan saya merasa itu hanya dari Tuhan, karena harus menguasai antara tidak melihat ke bawah dan seketika angkat, dan ya tiba-tiba tanpa sadar sudah baca di bawah dan angkat, itu putar lagi, saya diam lagi, tapi bisa menyelesaikan. Saya percaya kalau hati kita kuat dengan Tuhan, iman kita kuat dengan Tuhan, memang iblis ingin menantang kita, iblis ingin membuat kita lemah dan menyerah. Tetapi ada satu yang Tuhan katakan, mari kita akan lihat dia katakan apa. Tadi kalau Anda baca di dalam Lukas itu, Lukas 9 dia ayat 1, dia bilang, Tuhan lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk apa? Menguasai setan-setan. Saudara, setan tidak berupa manusia, tetapi dia berupa perasaan, pikiran, tekanan, juga bisa. Iblis bisa masuk berupa pikiran kedagingan, pikiran ketidakmampuan, pikiran aduh gua nggak bisa deh, udah deh gua nggak deh. Saya berusaha datang satu persatu waktu di Yasmin itu. Saya datang kepada bapak ibu yang punya Yasmin, saya datang kepada yang bertanggung jawab, dan mereka bilang nggak apa-apa bu, ibu saja. Mereka tidak tahu bahwa orang yang kena vertigo itu dia sadar dan dia bisa jalan dengan baik, tetapi itu nggak bisa dicerita kalau orang kaya yang tiba-tiba pusing terputar-putar, karena orang luar nggak lihat itu, tapi tubuh kita mengalaminya. Nah, itu yang saya ingin bilang, bahwa sebenarnya Tuhan memberi kita tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Inilah yang dikatakan bahwa semua kita ini murid-murid Yesus, karena kita belajar dari Yesus, belajar dari firman, dari Injil, dari kebenaran firman Tuhan. Maka saudara, untuk kita bisa sehat jasmani dan rohani, kita perlu mengerti ayat firman, dan kita perlu untuk tahu bahwa kalau kita tidak menguasai, kita akan menyerah dan kita tidak mau lagi ngapain. Emang duit berapa sih, sedangkan gue bisa jatuh di atas mimbar, apa sih arti nanti ditertawakan. Iblis selalu mendengung, akan diketawain lu kalau lu nanti jatuh, lu mana bisa, lu pasti akan hancur, pasti akan pingsan di atas mimbar. Dan kemudian ada banyak lagi contoh-contoh. Iblis bilang, coba lihat tuh pendeta itu, pendeta ini jatuh di atas mimbaran mati nanti. Nah, ada banyak tekanan. Itulah yang dianggap kuasailah. Tuhan memberi kuasa untuk menguasai setan-setan. Dan kemarin kita belajar tentang Tuhan katakan bahwa setan yang ada di dalammu, lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Bukan dari orang lain, tetapi iblis yang ingin membuat kita ragu-ragu tentang kuasa Tuhan. Iblis yang ingin membuat kita rasa Tuhan gak mampu nyembuhkan, Tuhan gak mampu tolong, Tuhan gak mampu bayar hutang saya, Tuhan gak mampu. Loh, kalau ada lagu lagu yang dulu saya suka nyanyi iblis ingin supaya kita tidak percaya, kita percaya pada dustanya iblis, apa namanya, be magnified. Coba kita nyanyi ini saudara. Iblis yang ini nih, supaya kita nih tidak punya kuasa, supaya kita tidak bisa lawan pikiran kita yang datang dari iblis ingin mengontrol kita.
ingin supaya kita gagal, ingin supaya kita tidak bisa menyembah Tuhan, ingin supaya kita tidak bisa punya kesaksian tentang Tuhan. Padahal kalau kita mengerti, maka sakit penyakit pun bisa diusir. Setan, kegeraman, ketakutan, takut miskin, takut dipermalukan, takut takut tidak mampu, itu semua cuma pikiran-pikiran dari setan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Small in my eyes, oh Lord, forgive me. I have believed in a lie. Iblis datang dengan suara kebohongan bahwa kita masih nggak mampu, kita dipermalukan, kita nggak bisa bayar utang, kita nggak bisa menghidupi usaha kita, pasti hancur. I see my wrong, heal my heart and show yourself strong, and in my eyes and with my soul, oh Lord, be magnified, oh Lord, be magnified, oh Lord, be magnified, oh Lord, you are highly exalted, and there is nothing you can do. Oh Lord, my eyes are on you. Be magnified, oh Lord, be magnified. Ayat yang kedua, banyak kali kita belajar dari hal-hal dunia, ketakutan, kecemasan, tidak mengandalkan Tuhan. I have learned on the wisdom of man, kebijaksanaan dunia, Lord, forgive me, and I have responded to them. Kita meresponded, suara-suara yang membuat kita khawatir dan takut. Kita menukar iman kita. Oh Lord, I see my wrong, heal my heart and show yourself strong. Ya Tuhan, Engkau sangat kuat. With eyes and with my soul, oh Lord, be magnified, oh Lord, be magnified, oh Lord, be magnified, oh Lord, be magnified, oh Lord, you are highly exalted, and there is nothing you can do. Oh Lord, my eyes are on you. Be magnified, oh Lord, be magnified, oh Lord, be magnified. Saudara, betapa kuatnya Tuhan. Tapi kita selalu mau masukkan pengalaman dunia atau pikiran dunia dalam hidup kita. Padahal Tuhan bilang kalau kau menjadi murid Yesus, kau akan pergi kemana saja dengan tenaga dan kuasa untuk menghancurkan setan-setan yang mengganggu pikiran kita dengan kekhawatiran dan ketakutan. Bahkan memberitakan Injil kepada bahkan kepada anak, kepada siapapun kita rasanya takut, saudara. Rasanya takut tersinggung, takut nanti orang marah, sehingga akhirnya kita
tidak menjadi orang-orang yang bersandar kepada kekuatan, tenaga, kuasa dari Tuhan. Mari saya masih membaca di dalam Markus 16 ini. Anda perhatikan lagi dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, ayat 15 ya, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan diberi kuasa menguasai setan-setan. Artinya bukan menguasai setan, bukan kita akhirnya berteman dengan setan. Tidak, artinya kita bisa mengusir setan-setan itu. Kalau dia datang mengganggu, saya kadang-kadang sebelum berkhotbah itu rasa nggak percaya diri, ada rasa minder, bahkan ada rasa nggak mampu, bahkan ada rasa aduh nanti kalau di atas mimbar ini gue suka terpusing loh, suka ngeliat orang, suka bisa jatuh dan apa gitu saudara. Dan saya pikir bahwa padahal itu adalah kuasa iblis yang menekan pikiran kita, sehingga kita selalu berpikir kita nggak mampu, dan selalu akhirnya satu hamba Tuhan nih, saya sedang berkhotbah di Australia, tiba-tiba dia tahu saya ada, saudara, dia teman baik, suka datang khotbah di gereja saya, dan dia tahu saya nih kalau pas ada orang pendeta yang bisa lebih dari saya pasti tidak mau berkhotbah, saya akan kasih orang lain, bukan saya. Ini kelemahan saya, saudara, karena saya pikir saya pasti tidak mampu, orang lain lebih baik, kasih mereka saja. Dan apa yang jadi? Itu orang ngumpet, saudara. Pendetanya padahal ada di ruangan situ, dan saya sedang khotbah, ternyata dia ada. Selesai, dia tersenyum, baru dia nongol, baru dia bilang, karena kalau saya nongol nanti pasti Ibu Dora akan bilang, tolong Bapak ini yang berkhotbah ganti. Nah saudara, inilah banyak kali kita meragukan kuasa kemampuan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita tidak punya tenaga atau tidak punya kemampuan, dan kita mulai pikir kita bodoh, kita nggak bisa, kita sakit, kita tak goyang-goyang, kita nanti bisa pingsan di mimbar atau bisa apa saja. Itu tekanan iblis. Maka Tuhan bilang kuasailah, diberi kuasa untuk menguasai setan. Nah, Anda baca di sini dikatakan bahwa tanda-tanda itu menyertai orang percaya. Mereka akan pertama-tama yang menyertai tanda-tanda itu dikatakan mengusir setan-setan. Bukan hanya pelepasan, saudara, melepaskan orang-orang yang terikat, memang itu adalah salah satu bagian. Tapi bagaimana kalau di diri kita sendiri ada setan-setannya yang khawatir, takut, nggak mampu, nanti lemah, kecapean, nanti bisa seperti teman itu, dia sangat baik, dia bilang, ibu mesti, terus saya pikir duit aja susah sekarang, terus pakai suster, mau bayar dari mana? Mendingan duit bayar suster, bayar aja itu asuransinya. Nah saudara, jadi kadang-kadang kita memiliki ketakutan, dan ternyata sampai saat ini saya menikmati merawat suami saya. Padahal pulang di rumah di lantai 3 saya sendiri yang harus urus dia sampai pagi. Dan kalau pagi-pagi sudah penuh kateternya, dan saya rasanya nyenyak banget, terus dia mulai bilang, Dora, jadi saya harus benar-benar bangkit dan langsung, sama aja seperti di rumah sakit. Tapi saya melihat bahwa kalau kita bilang aku mampu karena Yesus, bukan karena aku bisa karena Yesus bisa, dan aku hidup karena Yesus hidup. Aku sehat karena Yesus memberikan itu pada kita. Dan kita harus menang dari apa yang sedang iblis bisikan di telinga jasmani kita, di pikiran kita.
Sehingga kita sering mengucapkan, aduh nggak mampu, aduh miskin, aduh nggak akan, bagaimana mau bayar ini, bagaimana mau bayar itu. Ya, mari kita belajar untuk mengusir setan-setan, sehingga kita tahu mungkin Tuhan tidak terlalu cepat supaya menantikan iman kita bertumbuh, tetapi Tuhan tidak pernah terlambat. Selama engkau mengerti kebenaran firman, maka kebenaran firman akan memerdekakan kita. Karena kekuatan Allah dikatakan dalam Roma, dikatakan Injil adalah kekuatan Allah. Nah, kalau kita mempelajari firman ini dengan benar, kita adalah murid Yesus, maka Dia berjanji memberikan kita tenaga dan kuasa untuk menguasai setan-setan. Baru Anda perhatikan di sini dia katakan mengusir setan-setan demi namaku, bukan mengusir setan-setan karena kita pendeta terkenal atau menulis buku, buku rohani. Buku rohani bisa aja kita tulis, tapi pengalaman harus ada pada kita, pengalaman mengusir setan yang ada di dalam diri kita. Itu ditulis dalam kebenaran firman Tuhan. Yakobus 4, mengusir setan. Karena Tuhan pencemburu, Dia mau kita mengandalkan Tuhan, tidak bercabang pikiran. Maka di pikiran yang bercabang pada roh-roh dunia membuat kita khawatir, takut menghadapi dunia ini, menghadapi masa pandemi ini, kesusahan ini. Maka itu bukan berasal dari Tuhan. Maka Tuhan harus mengingatkan kita bahwa pertama Tuhan mau seluruh dunia tahu tentang Yesus. Maka Dia mengutus murid-muridnya untuk pergi jadikan seluruh bangsa murid Yesus. Bahkan diberikan kuasa yang menandai bahwa kita ini murid Yesus. Tanda-tanda itu mengusir setan-setan. Demi nama Tuhan, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Bukan hanya bahasa roh, saudara. Bahasa yang baru itu adalah gaya bicara iman. Bahasa yang baru itu adalah gaya bicara iman yang membuat orang percaya pada Yesus. Gaya bicara yang tidak penakut, pengecut, tidak sebentar-sebentar parno, sebentar-sebentar menjengkelkan, sebentar-bentar mendengar orang ngomong apa langsung bahwa wah kamu bilang ini, kamu begini, padahal tidak, saudara. Mari kuatkan hati kita bahwa nggak usah cepat tersinggung, nggak usah cepat marah, nggak usah cepat menilai negatif, nggak usah. Kita harus punya bahasa yang baru, bahasa positif, bahasa pikiran, firman, bahasa janji Allah. Saudara, satu waktu suami saya sebelum dia mau dibawa ke dokter untuk periksa, karena sebenarnya suami saya nggak berasa sakit sini, sakit sana, seperti layaknya orang yang ada batu di ginjal, sakit sini sana. Suami saya tidak, saudara. Jadi kita nggak tahu kalau itu sakit, ada batu yang keluar dari ginjal yang sebesar hampir 2 cm di kiri kanan, tapi yang sebelah kanan hampir 2 cm, yang sebelah kiri kena saluran, 2 saluran ya. Nah, dia tidak merasa sakit karena itu agak besar, 1 cm aja kalau batu itu ketelan di leher Anda, coba ya kan. Nah, ini hampir 2 cm, saudara, 1,9, dan dia tidak berasa apa-apa. Cuman dia nggak nafsu makan, pikir ya biasa aja orang kalau nggak nafsu makan, pengen makanan yang dia mau, yang dia makan. Jadi seperti orang ngidam, yang mau saja yang dia makan. Tiba-tiba dia bilang, saya mau makan rujak, langsung saya suruh beli rujak ya. Hari ini dia bilang mau makan rujak, saya suruh beli, ternyata sudah habis, yang ada tinggal pepayanya. Terus dia nggak doyan pepaya, terpaksa hati saya nggak beli begitu, saudara. Nah, jadi itu cuma sekedar kita mau pergi ke dokter untuk cek darah saja. Nah, saudara, karena pikir ya dia masalah buat kencingnya lancar juga, saudara. Nah, tapi saudara, waktu Tuhan itu luar biasa. Tiba-tiba
saya membaca renungan ayat, satu ayat itu menulis ya bahwa Epafroditus, coba ya, Epafroditus. Terus saya pikir apa sih Epafroditus? Kok begitu mendengung di pikiran saya ya, Epafroditus. Saudara ingat, kalau kita intim dengan Tuhan, dia suka bicara, saudara. Dan Epafroditus itu ya, kalau ditulis ya bahwa itu arti namanya, coba Ruth tulis arti nama Epafroditus. Seorang yang dikasihi, saudara Tuhan. Dan namanya itu keren banget pengertiannya ya, saudara. Nah, tersayang ya, apa sebahasa Epafroditus artinya, coba pakai itu. Epafroditus artinya awalnya adalah kesayangan Afrodit. Kemudian nama itu artinya hanyalah sayang atau tersayang. Epafroditus adalah seorang rekan kerja, saudara, dan sesama pejuang Paulus dari jemaat di Filipi. Ia dikirimkan ke penjara Paulus di Roma. Oleh karena itu Paulus bisa diurusi oleh Epafroditus. Nah, Anda lihat ya, suara Tuhan pada saya Epafroditus itu sebelum pergi. Jadi sebelum tahu bahwa suami saya ternyata ada batu di ginjal, ada yang ini, ada yang macam-macam, saudara. Saya kaget, saya lari ke suami saya dan saya lompat di ranjang. Saya bilang sama dia, kamu bukan Budi tapi Epafroditus. Epafroditus. Karena Tuhan taruh di hati saya bahwa kamu akan sembuh. Kamu tidak lagi ya sakit, Tuhan akan menyembuhkan kamu. Karena di ayat yang lain kalau Anda baca, Paulus bilang, panggil Epafroditus, bilang Timotius bawa dia ke sini, karena Paulus kangen dan teman-teman di pelayanan itu kangen sama Epafroditus itu yang baru sembuh dari sakit. Nah, saudara, Epafroditus artinya awalnya adalah kesayangan. Afrodit, kemudian nama itu artinya hanya sayang atau tersayang. Epafroditus adalah seorang rekan kerja, saudara, dan sama pejuang Paulus. Nah, selain itu saya ingin Anda perhatikan di sini bahwa orang yang mengasihi dan tersayang pun, dan Tuhan sayang pada Epafroditus ini karena dia suka melayani, saudara ya. Dalam Filipi 2 ayat 26-27 saya sudah bicarakan pada Ruth ini, saudara. Ya, saya cerita dalam ayat ini ada tertulis ya, di dalam ayatnya dikatakan karena ia, Filipi 2 ayat 26-27, karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Nah, saudara, ini suami saya belum tergeletak di rumah sakit, belum tahu bahwa dia ada batu di ginjal yang besar sehingga ginjalnya, kreatinnya bisa 8,9, yang itu menjurus kepada cuci darah, saudara ya. Tapi saya mengambil dengan iman, saya percaya bahwa saya harus menguasai setan-setan yang datang menyerupai roh ketakutan, kecemasan, kematian, dan bahkan bisa membisikkan mati, suaminya mati. Saudara, mari, Tuhan tidak menjanjikan kematian, Tuhan menjanjikan kehidupan dan kesehatan. Nah, saudara, di sini saya diberi ayat ini bahwa karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati. Tetapi dikatakan Allah mengasihi dia. Saya bilang, wah Tuhan sayang kamu. Dad, saya panggil Dedi padahal mestinya panggil sayang ya. Iya, jangan panggil kalau suami mesti panggil sayang ya. Tetapi Allah mengasihi dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga. Artinya semua orang
Tuhan sayang bukan hanya pada Epafroditus, bukan hanya pada suami saya, sehingga waktu sudah keluar, batu itu bisa ketahuan tepat. Kalau tidak pergi ke dokter nggak ketahuan, sudah bisa-bisa sudah cuci darah kalau tidak periksa di fotonya. Ternyata saudara habis dikeluarkan hari itu juga kita masuk rumah sakit. Terus kemudian besoknya dipakai kateter, lusanya langsung dioperasi dan langsung turun saudara. Bayangkan dari 6,2 terus kemudian masuk rumah sakit naik 8,9 kreatinnya, terus kemudian dioperasi turun jadi 5, berapa, besoknya turun lagi dan sekarang normal. Seperti yang normal itu 0,9 dan 1,3. Suami saya yang hari Jumat itu 1,3. Sekarang mungkin dia sudah 0,9. 1,3 itu sudah normal saudara. Jadi waktu keluar rumah sakit itu sudah normal hari Jumat. Dan sekarang kalau dites lagi itu lebih baik lagi, pasti sudah 0. Jadi semua menjadi beres saudara. Dan lihat di sini dikatakan memang benar ia sakit nyaris mati. Kenapa? Saya kalau secara manusia saudara, mereka di rumah sakit juga heboh. Karena batu itu dan kreatin yang kalau dilihat dari hasil tes itu, dan apa yang jadi saudara, Tuhan buat mujizat. Dan suami saya yang keluar tadinya goyang dan kakinya tiba-tiba seperti asam urat, padahal asam uratnya rendah, asam uratnya turun dan semua menjadi baik. Kenapa? Cuman dia mengalami kurang darah, hemoglobin itu, dan itu kan tinggal karena dia kurang makan, nanti makannya tinggal gampang. Dan tapi saudara, Anda tahu kemarin saya masih nuntun dia untuk ke toilet, tapi waktu saya khotbah tadi pagi saya balik dan dia bilang saya sudah ke WC sendiri untuk sudah bisa buang air sendiri. Biasa saya tuntun dan ternyata semua sudah berjalan pulih. Saudara, kalau saya dikuasai setan, aduh udah deh, nggak jadi deh, suruh saja semuanya, kan? Tapi waktu di brosur udah ditulisnya saja, maka saya bilang, wah nggak bisa nih nyerah ya. Ya udah, saya serahkan, tinggalkan suami di kamar dan semua saya sudah siapkan. Dan ternyata saya balik, mujizat terjadi. Suami saya bisa jalan sendiri ke WC dan semua bisa lagi sendiri. Dan tadi dia bilang, kamu mau ibadah di atas saja karena saya mau ikut. Jadi suami saya ada di sebelah, dia ikut dan kemudian dia sudah bisa jalan ke ruang makan. Saudara, ini mujizat lewat mujizat. Dan saya percaya kalau kita murid Yesus, kuasai setan-setan, artinya usir setan-setan itu. Karena dia suka menekan kita supaya kita bilang, aduh gue miskin, atau gue orang cuman begini, aduh gue mana bisa, aduh isi kantong gue, isi BCA-nya gak ada, bagaimana mau bayar, sampai anak saya ditahan sampai jam 4 pagi baru keluar karena masalah asuransi dan yang harus kami tanggung rasanya kebanyakan gitu, karena asuransi cuma kasih berapa dan lebihnya 38 juta. Bagaimana? Terus jadi karena maksudnya suster bilang yang satu begini, yang satu begini, jadi kami jadi bingung ya. Tapi saudara, Tuhan sudah tolong dan saya percaya bahwa kita bisa melewati semua ini karena Tuhan. Maka di sini dikatakan memang benar dia sakit dan nyaris mati. Saat suami saya besoknya sudah operasi dan besoknya saudara saya tungguin dia, dan tiba-tiba saudara saya kesenggol dikit kakinya. Dan saya pikir nggak apa-apa, orang nggak berasa kesenggol dikit kok, kan. Nah ternyata kakinya sakitnya luar biasa, tapi tidak masalah saudara. Karena saya mau dia makan dan saya suruh duduk untuk makan dan saudara, tiba-tiba suami saya itu pingsan.
matanya putih ke atas. Terus dia udah mau jatuh, saya peluk dia. Terus saya usir dalam nama Yesus. Hai roh maut, hai iya setan-setan gentayangan, semua roh-roh keluar dalam nama Yesus. Roh sakit penyakit pergi, dan saya usir semua setan-setan yang mau menjadikan tubuh suami saya lemah. Dan tiba-tiba begitu, nah saudara, kayak orang terus begitu, matanya udah putih ya saudara. Maka saya peluk dia, saya usir setan itu. Dan sebentar lagi, berapa menit ya, kira-kira 2 menit apa, dia udah sehat lagi. Dia nggak tahu bahwa dia pingsan itu saudara, dia nggak tahu. Iya, terus saya bilang, kan tadi dia bilang enggak saya nggak apa-apa katanya. Nah saudara, bagaimana tidak mau pusing? Tapi kalau kita cerna dengan janji Allah, itu tidak ada artinya saudara. Jadi jangan kita ditakutin iblis. Maka saudara, ya puji Tuhan, sekarang dia sehat. Dan saya ingin bilang pada Anda, dan bukan hanya dia saja katanya kesayangan. Bukan hanya dia saja. Memang benar dia sakit dan nyaris mati, tapi Allah mengasihi dia. Dan bukan hanya dia saja Allah kasihi, melainkan aku juga, kata Paulus, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Artinya, jangan Anda tertekan dengan keadaan apa saja. Mari kita terus ingat bahwa Tuhan mengasihi semua kita, tidak hanya satu orang saja. Dan sekali lagi saya baca ayat ini, Anda lihat ya. Ya, coba saya baca lagi. Itulah sebabnya 28-30, aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormat. Ya, segala sukacita dan hormatilah orang-orang yang seperti dia. Iya. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Waktu suami saya mulai agak sehat, saya dorong dia, cepat urusin bukit doa. Kamu jangan lemah. Ingat, kamu dipakai Tuhan untuk adanya bukit doa Camp David Resort di dunia, di Indonesia. Ada tempat yang layak untuk orang retret dan seminar, bukan asal-asalan, tetapi ya bangunannya baik dan ya bersih, dan itu adalah panggilan Tuhan dalam hidupmu. Anak-anak nggak bisa, hanya kamu, saya juga nggak bisa. Itu adalah talentamu, karena suami saya insinyur juga. Jadi akhirnya saudara, saya hanya bilang, jangan, kamu tetap memiliki talenta yang Tuhan mau. Ingat, Tuhan berikan kuasa. Kamu harus mengusir perasaan yang tidak mampu dan lemah. Biasanya kamu tiap pagi bangun langsung, halo, iya, langsung satu-satu orang pegawai di sana dia cari, dan dia tanya, udah kerjain ini belum? Udah kerjain ini belum? Saudara, dan saya bersyukur. Tiba-tiba suami saya besoknya tuh langsung angkat telepon dan bangun, sudah telepon pegawai-pegawai di sana. Saudara, langsung bilang, yang di sebelah, katanya, yang di sebelah kolam renang itu, tanahnya yang ada gazebo, ratain semuanya. Dan kita buat tempat sehingga kita bisa memuji menyembah di situ. Kalau sampai orang-orang penuh, penuh, kita bisa tempat ibadah. Nah saudara, itu bagian dia yang Tuhan taruh pada saya, Epaphroditus, ya bagian untuk tempat bukit doa. Jadi mari saudara, setiap kita ada panggilan Tuhan. Setiap kita diutus Tuhan dengan punya panggilan masing-masing.
Pakailah dengan panggilan masing-masing itu. Tuhan beri tenaga dan kuasa untuk mengusir keraguan, kebimbangan, mengasihi diri, dan rasa minder, dan berasa sudah tua atau berasa tidak lagi berguna. Mari buang itu semua. Ya, saya baca lagi pada Anda, maka Anda perhatikan di sini. Dikatakan mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Bukan hanya bahasa roh, tapi bahasa yang baru yang saya inginkan, bahwa bahasa iman. Bahasa iman, kalau Anda bisa berbahasa roh yang paling lama pun, tapi kemudian Anda bicaranya negatif terus, bicaranya nggak mampu, bicaranya oh nggak bisa, oh aduh takut loh, aduh di sana ada setan, aduh di sana ada orang-orang jahat, nggak bisa, aduh saya nggak kuat, maka itu bukan bahasa baru, walaupun bisa bahasa roh. Saudara, saya percaya kalau bahasa roh yang benar, orang itu dibangun imannya. Kalau dia punya bahasa roh yang benar, imannya bangkit. Dan kemudian dia tidak ada pengecutnya, tidak ada berasa tidak mampu. Karena roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Nah saudara, maka Anda lihat di sini, bahasa baru bukan hanya bahasa roh, tetapi bahasa iman. Bahasa yang keluar dari pikiran yang sudah dibaharui. Bahasa positif, saudara ya. Karena orang itu sehat jasmani dan rohani. Sehat ya batinnya dan spiritualnya ya. Nah, Anda lihat di sini, maka dikatakan bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Selain Anda meletakkan tangan pada orang sakit, Anda bisa meletakkan tangan pada dirimu sendiri, dan Anda akan sembuh. Amin. Saudara, kalau lain ditolong, saya juga. Saudara, mari kita bangkitkan iman kita. Bangkitkan, percaya pada Tuhan yang dahsyat. Dan kita akan lihat, wow, ternyata ada banyak hal yang luar biasa yang membuat kita bisa menyaksikan tentang Tuhan yang dahsyat yang hidup di dalam kita. Saya mengakhiri, saudara, saya mengakhiri dengan pembacaan tadi. Dikatakan di dalam mari Lukas tadi Lukas 9. Mari saya akhiri dengan pembacaan ini. Anda lihat apa? Untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Sekarang masalah pandemi ini penyakit kan, saudara ya. Mari sembuhkan orang-orang yang sakit walaupun melalui Facebook online saudara, dan Anda pun harus berdoa bahwa iblis penyakit harus keluar, karena itu yang nakut-nakutin cuman si iblis, si setan dan ia mengutus mereka untuk ayat 2 memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Satu waktu saya diminta untuk mendoakan karena orang itu levernya hancur dan keluar darah terus, dan dokter sudah parah, dan saya disuruh mereka minta, padahal saya nggak kenal orangnya. Kalau saya kenal, saya bisa cerita pada Anda, oh orang ini nama ini tidak, saudara. Saya tidak perlu tahu orang itu siapa, dan saya tidak perlu untuk mengingatkan, menghubungi mereka bahwa saya doain orang itu sembuh. Enggak, saya tidak akan minta apa-apa, dan saya tidak akan mengulang-ulang bahwa datang ke mereka, besuk mereka lagi karena saya dulu. Enggak, saya bukan sifat seperti itu. Nah, saudara, waktu saya dibawa ke rumah sakit itu saya baru, saudara, dan saya pergi, saudara, dari jarak jauh hadirat Allah memenuhi saya. Saya tiba-tiba enggak bisa bikin apa-apa. Saya hanya menyembah
Dan saya menyanyikan lagu. Dalam penyembahan itu kurang masih kiara. Dan terjadi kesembuhan. Saya pulang. Saya tidak bertanya apakah sudah terjadi. Ya saya pulang aja. Dan kemudian satu waktu saya berjumpa keluarga itu. Tiba-tiba mereka bilang, "Ibu ingat saya?" Ya saya nggak ingat, saudara. Terus dia bilang, "Ibu, saya istri dari suami saya yang parah banget dan sudah perdarahan, dan dokter sudah pikir ini nggak ada harapan, dan ibu datang dan berdoa. Sejak itu berhenti perdarahannya. Dan akhirnya suami saya masih hidup dan sehat dan sembuh." Loh, kalau orang bilang itu seperti kanker lever. Nah, saudara kena lever yang sudah keras. Dan saya melihat mujizat. Saya satu waktu kakak sepupu saya yang di Gorontalo, dia datang dan minta didoakan. Dan saya bawa di kamar saya karena kami kakak beradik sepupuan. Terus kami menyembah. Dan kemudian ya karena dia ginjalnya mengeras dan sudah hancur. Ginjal mengeras, saudara, iya. Dan dibilang, "Oh sudah stadium ini." Dan saya orangnya tidak mau tahu mau sakit apa kek, pokoknya berdoa saja. Dan saya berdoa waktu itu. Kakak sepupu saya itu belum percaya Tuhan Yesus. Ya, walaupun mamanya adalah cici dari mama saya yang rajin gereja, saudara, karena papanya juga belum terima Yesus. Walaupun mungkin dia tidak mau sama sekali, tapi mungkin pasti di akhir hidupnya diam-diam dia terima Yesus kali ya. Tapi saya punya anaknya ini, ya jadi koko sepupu saya. Ya, kemudian saudara, saya berdoa. Wah, saya berdoa, Tuhan sembuhkan. Dan Anda tahu dia pulang ke kampung. Ternyata livernya sembuh. Dan waktu saya melayani penginjilan di sana, dan dia cerita bahwa dia sembuh, Dora, saya sembuh. Saya mau terima Yesus, saya mau dibaptis, bawa saya baptis, Dora. Saat itu besoknya saya bawa dia ke sungai yang di Gorontalo dan baptis dia. Dan sekarang dia kuat di dalam Tuhan, sehat walafiat. Ada banyak mujizat terjadi, saudara, dengan orang yang kanker disembuhkan. Tapi semuanya harus tetap percaya akan janji Tuhan ini. Saya membaca lagi, saudara ya. Dia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah, untuk menyembuhkan orang. Katanya pada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, dan jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju." Artinya supaya kau tidak mengandalkan. Ya, bukan supaya aku dikasih orang penginjilan. Enggak, saudara. Supaya Anda akan lihat mujizat Tuhan. Ya, dan apabila kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Saudara, kami sering kali ya ke desa-desa yang paling kecil. Bahkan saya naik perahu, naik kapal. Ya, saya bawa Sami dan adik saya, nemanin saya sendiri yang perempuan. Dan kami nyebrang, saudara. Bisa mabuk, saudara, itu. Wow, di mana dulu? Pulau Banggai. Ya. Pulau Peling, Banggai, dari Luwu nyebrang 1 malam, saudara. Dan naik, saya mesti tidur di atas. Ya kan, tadinya harus tidur di jalan-jalan itu, tapi karena kami minta bayar buat ya tidur di atasnya. Dan saudara, untuk naik ke atas setinggi gini, bagaimana saya bisa naik? Tidur di ranjang yang sempit sampai semeter kali ya, itu untuk tidur di atas. Dan iya, semuanya udah berbau busuk karena orang-orang kapal punya, saudara. Dan saya harus tidur dengan kasur yang tipis, dan saya harus naik ke atas karena di bawah bagian dia adik saya. Nah, saudara, Sami di kamar yang lain. Nah, saya dan adik saya, saudara, adik saya yang laki yang selalu saya bawa untuk nemenin kalau perjalanan jauh, adik saya dan Sami. Nah, saudara, dan apa, saudara, saya naik, saya nggak bisa naik karena itu nggak ada tangganya, saudara. Tapi ada kuasa Tuhan di hati saya, dan kecerdasan, iya, Roh Allah itu taruh di hati saya dan berkata, iya,
taruh, naikkan kakimu di atas apa ini, grendel, pintu apa? Engsel ya, engsel pintu. Ya, orang Manado bilang grendel, engsel ya. Nah, saya naik di ranjang satu, karena naik ke atas tinggi, saudara, batasnya itu terlalu tinggi. Maka saya, saudara, taruh kaki saya di situ, baru saya lompat naik ke atas. Saya bisa naik ke atas. Saya pikir ini kalau bukan Tuhan gak bisa. Dan mau ngapain? Senang-senang di rumah enak-enak. Kok pergi pelayanan penginjilan? Karena Tuhan mengutus ke tempat yang sangat-sangat tidak enak dan tidak nyaman. Saudara, bahkan saudara naik ke atas itu, wah, rasa pusing mana bisa, saudara, kena ombak, saudara. Tapi saya bertahan. Dan Tuhan itu baik, saudara. Nah, sampai pulang begitu lagi, saudara. Mau naik, saudara, naik, dia naik mau pergi ke pelabuhan. Itu dijemput pakai truk besar. Dan mesti naik, saya di belakang tuh saya sudah siap naik, diturunin tangga yang tinggi. Wah, saya manjat, saudara. Dan saya di belakang seperti itu. Ya, tempat angkut sapi itu, saudara, ya. Angkut sapi di belakang itu, bukan dump truck ya, truk kan? Ya. Jadi saudara, saya lakukan itu semua karena Tuhan memberi tenaga dan kuasa. Saudara, lompat ke sana. Terus yang punya truk itu satu hamba Tuhan yang dikasih dari Pak Yakub Nawai, dia kendaraan itu. Terus dia bilang, ibu nggak usah di situ. Ibu duduk di samping istrinya yang dia nyetir, istrinya sebelah, dan rame-rame bertiga di depan. Oh gitu. Saya turun lagi, saudara, padahal udah manjat susah-susah. Turun lagi dan naik truk itu kan untuk di depan juga naik pakai kekuatan, saudara. Karena usia, saudara, kalau saya masih muda, lebih lagi saya manjat pohon juga nggak apa-apa. Dan Tuhan Yesus luar biasa. Saya merasa nikmat pergi sampai ke desa-desa karena ada tenaga dan kuasa yang Tuhan buat. Wah, sampai harus tidur, dan kemudian tidur, kasut keras luar biasa, saudara, Terus saya pikir keras luar biasa, tapi saya tetap senang, saudara, karena melayani Tuhan itu indah. Sekali lagi, bahwa terimalah menjadi murid Yesus. Kalau Anda murid Yesus, Dia akan utus Anda, dan Anda akan punya tenaga dan menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit. Nah, untuk menjadi murid Yesus ini, kita perlu mendengar firman Tuhan, perlu untuk taat kepada Tuhan. Maka saya akhiri dikatakan, kalau ada orang yang tidak mau menerima, tinggal di situ sampai kamu berangkat dari situ. Saya tinggal di situ sampai berangkat, saudara. Walaupun kalau mereka masak, saya dengar babi di samping berteriak menangis karena itu Natalan, mereka potong babi, saudara, di sebelah kamar saya, dan sangat di situ, dan mendengar ribut sekali. Dan itu adalah satu kenyamanan yang luar biasa kalau menginjil, saudara, indah. Tambah kotor, tambah jelek, itu tambah kesaksian tentang Tuhan yang luar biasa. Itulah kebanggaan kami kalau menginjil, saudara. Bukan karena tempat nyaman, bukan, saudara, tapi hati yang mau melayani Tuhan diberi tenaga dan kuasa. Dan saudara, maka tidak pilih, oh itu ada yang lebih bagus, sorry Pak, saya pindah ke tempat lebih bagus. Enggak, saudara, saya enggak seperti itu. Ada satu gereja yang sangat besar dan ibunya pergi dengan saya, dan saya tentu tidak sebut namanya. Waktu lihat bahwa saya tidur di lantai, dan kemudian ada yang foto dan kirim ke pusat, saudara, karena istrinya ikut dengan saya. Maka kemudian dia kaget, dia rupanya ada di ketua kami, dan dia bilang ini, jangan istri saya dikasih tidur seperti Ibu Dora itu, tidur di alas di lantai bawah, pindahkan dia ke hotel yang lebih bagus, saudara. Saya tertawa karena banyak orang bisa berkhotbah tapi tidak bisa mengkhotbahkan dirinya, saudara. Banyak bisa berkhotbah tentang harus susah, tapi untuk itu dia tidak bisa. Sehingga pulang istrinya disuruh pindah ke VIP di
di bisnis kelas, tempat yang indah. Jangan duduk dengan Ibu Dora di pesawat yang tidak yang ekonomi. Tapi padahal kalau dengar khotbah tentang hidup yang harus menderita karena Kristus, hidup yang harus seperti Yesus, tapi kenyataannya banyak orang berkhotbah tapi pengalamannya berbeda, saudara. Tapi saya percaya satu waktu semuanya akan menjadi satu yang indah seperti yang Tuhan katakan. Maka saudara, disinilah dikatakan, iya. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka, kebaskanlah debu dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka, dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Puji Tuhan, hari ini kita sudah membaca ayat firman Lukas 9 dari ayat 1 sampai ayat 6. Jadilah murid teladan, jadilah murid yang dibanggakan oleh guru kita, oleh Tuhan Yesus sebagai Bapa, Guru, dan juga sebagai Allah dan Tuhan kita, sebagai orang teman, sahabat. Karena Yesuslah Ia menempatkan dirinya dalam segala hal sebagai Tuhan dan Allah, sebagai sahabat, sebagai guru. Dan kami ini adalah murid, dan kami ini adalah umat, kami ini adalah hamba, kami ini adalah orang yang dipercayai oleh Tuhan dan manusia. Jadikan hidup kita orang yang rendah hati dan mau percaya bahwa kita ini murid, kita ini cuma hamba. Kita harus hidup hanya dengan percaya dan tenaga yang Tuhan berikan dan kuasa yang Tuhan berikan. Dan Tuhan pasti akan menolong. Betapa indahnya kalau Anda lain kali bisa ikut penginjilan dengan saya ke desa-desa, naik kapal, saudara. Banyak teman yang tidak berani dan mereka bilang begini, Ibu Dora saja yang diutus naik kapal, naik perahu, maksudnya naik perahu di Danau Sentani itu untuk menuju ke dalam sana 1 jam, saudara, naik perahu pakai alat itu. Karena teman-teman dibilang enggak, Ibu Dora aja, mereka pada takut. Padahal khotbah keren, bicara hebat, tapi ternyata mereka yang diminta nggak berani. Terus mereka bilang, Ibu Dora sendiri aja deh, kita nggak usah, kita tidur aja di hotel, dia saja pergi. Pagi-pagi saya digedor, saya bilang oke, karena itulah hidup saya. Itulah hidup saya pergi, dan saya pergi sampai menyeberangi Danau Sentani sampai di ujung, saudara, dan temukan ada gereja di pinggiran sungai, dan rumah-rumah nggak kelihatan, nggak ada. Mana itu rumah jemaat? Bagaimana jemaat bisa datang? Ternyata mereka juga pakai perahu. Saya pakai perahu, datang perahu yang ditempelin itu, jadi bukan perahu yang keren, bukan kapal yang keren. Bahkan yang ke Banggai itu juga kapalnya nggak bagus, saudara. Tapi memang itulah kebanggaan kita, tambah jelek kita tambah senang karena kita ada dalam di dalam apa yang dikatakan disuruh oleh Tuhan, pergilah, diperintah oleh Tuhan. Saudara, saya berkhotbah di ujung Sentani itu, dan saya lihat tiba-tiba ada jemaat atau pemimpin gereja nongol, karena itu gereja-gereja dikumpulkan dan saya menginjil di situ. Dan datanglah mereka dengan perahu kecil-kecil mendayung. Jadi alatnya perahu, bukan mobil, saudara, Dan saya merasa senang banget, dan saya percaya saudara, bahwa Tuhan tetap mengutus saya, memberi tenaga dan kuasa untuk dapat tetap melayani Tuhan sampai usia lanjut, bisa terus ke desa-desa. Kalau sekarang sudah mulai bisa berjumpa, saya pun tetap akan merencanakan ke desa-desa. Dan kami tim suka pergi ke desa, dan Tuhan pasti akan menolong untuk pelayanan penginjilan. Mari ayo tetap semangat, apalagi cuma datang berkumpul di Pulau Mas 2D nomor 5 ibadah. Senang, saudara,
belum mendayung pakai perahu itu. Perahu apa itu ya? Yang perahu bulotu ya. Sampan itu, sampan saudara. Dan mereka wow takut. Saya mah kagak kena mati, itu urusan Tuhan. Hidup dan mati Tuhan ya. Dan saya senang banget saudara. Ya mari cayo melayani Tuhan. Karena Tuhan akan berikan tenaga dan kuasa untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit.